Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Aditya dan saya Dini Hidayatul Robi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan dan respon Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Indonesia telah memenuhi unsur konstitutif yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Akan tetapi, Indonesia belum memenuhi unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain, termasuk Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, secara de facto Indonesia telah merdeka, tapi secara de jure atau hukum Indonesia belum merdeka. Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan di Hindia Belanda. Mengetahui sikap Belanda, Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 3 April 1944, ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, Belanda membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pemimpin NICA adalah Johannes van Mook. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum stabil. NICA memblokade laut Indonesia dimulai dari November 1945. Tindakan blokade beralasan mencegah hasil perkebunan milik Belanda dan asing, mencegah penjajahan militer ke Indonesia yang akhirnya berakibat Indonesia kekosongan kas negara, kekurangan bahan impor, dan Indonesia tidak dapat mengekspor barang dagangannya. Tidak hanya berhenti di sana, NICA juga bekerja sama dengan pasukan sekutu. Wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan sekutu akan diserahkan kepada NICA. Pasukan sekutu yang bertugas khusus di Indonesia bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau singkatan dari AFNI, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan AFNI mendarat di pelabuhan Tanjung Priuk. Kedatangan AFNI pada awalnya mendapatkan sambutan baik dari Indonesia. Tugas yang dimiliki AFNI yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dari interniran sekutu yang ditawan oleh Jepang. Yang ketiga, AFNI mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan. Yang keempat,
menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Dan yang kelima, menuntut penjahat perang. Latar belakang konflik Hindia Belanda, kedatangan Afney ke Indonesia yang diboncengi oleh Nica, dan Nica mempersenjatai atau dibantu oleh pasukan Kenil. Pasukan Kenil merupakan pasukan bentukan Belanda yang diduduki atau di bawah kendali Afney. Kemudian Afney menyerahkan pasukan Kenil kepada Nica. Selain itu, Afney juga membentuk beberapa negara boneka dan melakukan agresi militer. Agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947 untuk menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Agresi militer kedua Belanda menduduki ibu kota Indonesia saat itu berada di Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Indonesia. Agresi militer yang pertama mengingkari hasil perundingan Linggarjati, sedangkan agresi militer kedua mengingkari perundingan Renville. Setelah Belanda melakukan agresi militer yang pertama, PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika, Belgia, Australia. Indonesia tidak hanya melakukan upaya diplomasi, tetapi juga melakukan upaya bersenjata. Upaya bersenjata di sini antara lain adanya insiden Hotel Yamato dengan penurunan bendera Belanda yang disobek bagian birunya dan bendera merah putih dikibarkan kembali pada tanggal 19 September 1945. Ada pertempuran Surabaya pada 10 November yang sering kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, perang sampai titik darah penghabisan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, dan serangan umum pada 1 Maret di Yogyakarta yang berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam, yakni dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Upaya perundingan. Dilakukan upaya perundingan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, perundingan Linggarjati, yang mana pokoknya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, perundingan Renville, yang isinya wilayah Indonesia semakin sempit dan tentara Indonesia harus pindah menuju wilayah yang dikuasai Indonesia. Yang ketiga, perundingan Rumroyen. Perundingan ini guna untuk menghentikan tembak-menembak. Yang keempat, konferensi inter-Indonesia dengan BFO. Dan yang terakhir, konferensi meja bundar yang kemudian dilakukan pengakuan kemerdekaan. Di sini hasilnya adalah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat di 2 tempat, yakni di Amsterdam antara Ratu Juliana dengan Muhammad Hatta, dan di Jakarta antara H.J. Loving dengan Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 27 Desember 1949, pasukan Belanda berangsur-angsur meninggalkan Indonesia. Salah satu pokok dari konferensi meja bundar yang tidak dapat terselesaikan adalah masalah Irian Barat, yang akan dilaksanakan 1 tahun pasca pengakuan kedaulatan berdasarkan konferensi meja bundar. Republik Indonesia yang terdiri dari 7 negara bagian dan daerah otonom RIS. Republik Indonesia termasuk salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Adapun sebagai Menteri Perdana RIS
adalah Muhammad Hatta dan Presiden RIS adalah Soekarno. Faktor keluarnya Belanda dari Indonesia. Yang pertama, isi dari konferensi meja bundar tadi yang Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian Belanda menyadari bahwa dari dalam negeri Indonesia, kekuatan militer yang dimiliki Belanda tidak cukup untuk memaksa Indonesia tunduk kepada Belanda. Selain itu juga, perang yang berkepanjangan berakibat pada hancurnya perkebunan dan pabrik-pabrik yang dimiliki Belanda. Dan para pejuang Republik Indonesia terus melakukan perang gerilya demi menyulitkan pasukan Belanda.